Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian yang solih-solihah, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat dan terus semangat ya. Alhamdulillah, pada hari ini kita kembali dengan pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelum belajar dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wasi'a. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran ketujuh dengan judul beriman kepada malaikat Allah. Yang akan kita pelajari adalah 1. Pengertian iman kepada malaikat Allah. 2. Sifat malaikat Allah. 3. Mengenal malaikat dan tugas-tugasnya. Yang keempat, pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah adalah rukun iman yang kedua. Iman kepada malaikat Allah artinya yakin, percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dengan sifat dan tugas-tugasnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai orang muslim harus beriman kepada malaikat-malaikat Allah seperti yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Kita harus percaya dan yakin adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita iman, percaya adanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Juga kita iman dan percaya dengan adanya kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita iman percaya dengan adanya Rasul-Rasul Allah. Nah, anak-anakku sekalian yang soleh dan solihah, berikutnya kita akan membahas tentang sifat-sifat malaikat Allah. Yang pertama, malaikat diciptakan dengan nur, artinya cahaya, dan bersifat gaib. Yang kedua, malaikat taat atau tunduk dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, malaikat tidak perempuan dan tidak pula laki-laki. Yang keempat, malaikat tidak makan, tidak minum, tidak tidur, dan tidak mati. Yang kelima, malaikat mempunyai tugas-tugas tertentu dan selalu melaksanakan tugas-tugasnya tersebut tanpa membantah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, pembahasan yang ketiga adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Malaikat yang Allah ciptakan, tidak ada yang tahu berapa persis jumlahnya, namun sebagai seorang muslim kita wajib mengenal 10 nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya. Berikut ini adalah nama-nama malaikat dan tugas-tugasnya yang harus diketahui oleh setiap muslim. Yang pertama, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu.
kepada Rasulullah. Yang kedua, malaikat Mikail bertugas memberikan rezeki kepada makhluk hidup di bumi. Yang ketiga, malaikat Israfil yang sebagai bertugas meniup sasangkala pada hari kiamat. Yang keempat, malaikat Ijrail bertugas mencabut nyawa makhluk hidup. Yang kelima, malaikat Munkar bertugas menanyai orang atau mayit dalam kubur yang berbuat keburukan. Dan malaikat Nakir bertugas menanyai orang di dalam kubur yang berbuat kebaikan. Yang ketujuh, malaikat Raqib bertugas mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Yang kedelapan, malaikat Atid bertugas mencatat amal buruk manusia selama hidup di dunia. Yang kesembilan, malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Yang kesepuluh, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Nah, anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, pembahasan selanjutnya yaitu pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mencontoh ketaatan malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua malaikat yang Allah ciptakan selalu taat dan patuh kepada apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Yang kedua, yaitu ikhlas dalam beribadah. Tidak ada malaikat yang menghitung-hitung ibadah yang Allah berikan. Yang ketiga, mencontoh kedisiplinan malaikat dalam beramal soleh. Yang selanjutnya yaitu gemar melakukan perbuatan yang pelakunya mendoakan malaikat. Contoh, yang satu, semangat menuntut ilmu. Dua, selalu berada di saf terdepan pada waktu sholat. Tiga, terus ada lagi berusaha untuk tidur dalam keadaan suci. Yang keempat, serta mengunjungi karib dan sahabat atau bersilaturahmi. Baik anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, sudah paham dengan penjelasan Bapak pada materi beriman kepada malaikat Allah? Nah, jadi kesimpulannya adalah beriman kepada malaikat-malaikat Allah membuat kita menjadi takut berbuat dosa, menjadi takut berbuat bohong, menjadi takut berbuat mencuri, juga kita takut berbuat untuk melakukan perbuatan dosa. Kenapa? Karena kita tahu, kita percaya bahwa ada malaikat yang selalu mencatat apapun kegiatan kita di setiap detik, menit, jam, hari, dan tahunnya. Kita takut akan nerakanya dan kita ingin masuk surganya. Baiklah anak-anakku sekalian yang solih dan solihah, sampai di sini penjelasan yang Bapak terangkan. Semoga ilmu yang Bapak berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.